Baik pemirsa, kami lanjutkan. Pak Slamet, data BNN menyatakan 75% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Ini sebenarnya berarti sudah parah Pak, 75% dari dalam lapas. Ada komunikasi yang bermain di situ, ada jaringan yang juga ikut bermain di situ. Saya kan bekas penyidik, mantan penyidik. Setiap hasil pemeriksaan, baik itu saksi maupun tersangka, selalu berujung pada lapas. Pemeriksaan lagi, penangkapan lagi berujung pada lapas. Ujung lagi, penangkapan lagi, lapas lagi. Itu artinya sangat luar biasa. Karena memang epidemi itu ada di mana-mana, ada di masyarakat, ada di penegak hukumnya, ada di hukumnya. Ya ini ada di penegak hukum bisa di penyidikan, bisa di penuntutan, bisa di peradilan, bisa di lapas, semuanya ada semua. Jadi kalau ada komitmen dari penegak hukum itu nggak jelas, nggak ada, ya sudah. Berkembang terus gitu loh. Anda merasa kecewa nggak sih ketika langkah BNN untuk juga memberantas narkoba ini seakan-akan dijegal tanda kutip oleh pihak lapas yang seharusnya menjadi bagian dari penegak hukum? Kok ini malah kasarnya nih Pak, di luar gencar tapi di dalam malah lancar gitu Pak? Ya, pertama kami juga merasa prihatin. Loh ini semua kita tangkap semua. Tapi kok ujung-ujungnya larinya ke sana. Terus kemudian tangkap lagi, larinya ke ujung sana. Loh kapan selesainya? Kami dari para penyidik itu, lapas lagi, lapas lagi saat itu. Tapi sekarang udah mulai berkurang. Oke, bagaimana dengan jaringan antar lapas? Ini kan ada juga lapas-lapas yang saling berkaitan atau bahkan menjadi saling mensubsidi kebutuhan narkoba di dalam lapas itu. Seperti kemarin supir itu adalah jaringan antara lapas Bancai dengan lapas Karawang. Mereka bisa berkomunikasi. Ini baru 2 lapas, belum lapas yang lain. Kuncinya hanya satu sebetulnya. Alat komunikasi, itu aja kuncinya. Alat komunikasi? Yang ilegal maksudnya, yang ilegal. Kalau itu bisa dibatasi dengan wartel. Tapi sekali lagi ya, bahwa ini adalah 1-2 orang yang memang menjadi seperti itu. Yang lain kan tidak perlu digeneralisir bahwa permainan ini melibatkan semua sipir atau bahkan kalapas. Kan banyak teman saya semua di situ. Oke. Tadi Anda katakan soal wartel. Tadi kita sama-sama mendengar pernyataan dari Freddy. Mungkin saya akan coba tadi tanggapi statement Pak Slamet ya. Ya sependapat dengan Pak Slamet itu hanya adalah yang 75% itu adalah hasil penangkapan ya. Jadi bukan karena selama ini kan pemahamannya adalah 75% seluruh lapas Indonesia. Sementara lapas di Indonesia ini kan ada 477 dan yang kasus narkoba itu kan 60.000. Apa iya 60.000 itu semuanya 75%-nya itu mengedarkan. Nah, kalau berdasarkan dari BNN tahun 2014 itu ada 11 kali, Pak ya. Nah, itu kemungkinan besar iya. Apalagi kalau di luar, misalnya kawan-kawan dari BNN atau kepolisian nangkep di luar, modusnya adalah, wah saya disuruh dari dalam lapas, saya disuruh dari dalam lapas. Nah itu juga memang perlu disikapi dan itu kalau memang hasilnya pengembangan itu ya tentu saja karena kan ujungnya semua di lapas gitu menurut kan Anda. Memang kan ditangkap bandar itu kan ada di dalam lapas. Nah oleh karena itulah salah satu menjawab yang kedua kita melanjutkan tadi Mahkum Jakpol itu salah satu keputusannya adalah membuat lapas khusus bandar. Nah, kami kemarin sudah melakukan survei di beberapa lapas yang akan coba kita usulkan itu ada tiga lapas yang akan menjadi lapas khusus bandar narkoba. Security maksimum. Ya, yang maksimum security, yaitu lapas Gunung Sindur, kemudian lapas narkotika Jakarta dan lapas Pasir Putih Nusa Kambangan. Nah, nanti kita akan lakukan secara khusus ya, kita bukan hanya petugas lapas saja, kita kerjasama dengan kawan-kawan dari BNN, kemudian dari kepolisian. Apa jaminan dari Anda bahwa lapas khusus bandar ini tidak kemudian terkendala dengan statement Anda soal anggaran, soal overkapasitas, soal kualitas dari petugas sipir sendiri? Tentu saja kan. Jangan sampai lagu lama lagi nih Pak, ternyata Bapak ini kan ini resiko mengumpulkan banyak bandar. Masyarakat kan tidak bisa berdiri sendiri memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu kita sadar tidak mampu sendiri, oleh karena itu kita gandeng pihak-pihak lain, seperti kawan-kawan dari BNN dan tentu dan nggak bisa dipungkiri loh. Selama ini juga
pengungkapan di luar itu juga salah satunya adalah informasi Masih dari Ya, dalam juga. Ada memang. Nah, Kita itu. sering Jadi mendapatkan ada info. whistleblower-nya. Iya, Ya, ada di dalam sering kita kerjasama. menemukan. Memang itu kan kerjasama Iya. kita dengan BPN sudah lama. Jadi hasil pertemuan temuan ya dari Satgas Kamtib yang ada di Lapas Rutan atau di wilayah maupun di kantor pusat, temuan itu misalnya handphone, chiefnya itu kita kasih kawan-kawan di BNN atau BNNP. Nah dari itulah ada semacam pengembangan kasus. Ya alhamdulillah itu juga merupakan hasil kerjasama. Oke. Kemudian juga yang kami sampaikan lagi. Anggaran itu kan tidak harus dari pemasyarakatan kalau kita bentuk lapas kan. Mungkin ada dukungan dari BNN, mungkin ada dukungan dari kepolisian. Dan intinya adalah bagaimana kita memutus jaringan komunikasi ataupun perlakuan yang berbeda terhadap bandar ini. Oke, Pak, tadi kita mundur sedikit, ini rencana yang tentu harus didukung ketika ada lapas yang maksimum bandar. security khusus bandar ini. Tapi kita juga dengar tadi ada ini bandar Freddy yang mengatakan bahwa ada wartel yang biasanya juga ia gunakan untuk melakukan komunikasi segala macam. Bahkan juga Kita menyuap nggak yakin sipir. ya. Jadi apa statement yang disampaikan oleh Freddy, kita nggak yakin dia menggunakan wartel. Karena ternyata berdasarkan pengungkapan kami dengan kawan-kawan BN pada saat geledah di sana, Pak ya, itu memang ditemukan handphone dan bahkan handphonenya itu canggih. Dia menggunakan kabel tambahan. Ada kabel tambahan sedemikian rupa sehingga ya mereka bisa komunikasi. Tapi kita juga Pak Menteri dan jajaran pimpinan Kemenkumham itu tidak toleransi lah. Siapapun petugas, siapapun oknum yang akan coba-coba membantu jaringan narkoba ini, satu kata adalah pecat. Ya itu. Jadi Jangan jadi slogan aja Pak. Sejauh mana Tidak. Anda lihat keberanian dari pimpinan untuk melakukan tindakan selama tegas Januari sampai Mei 2015 ini sudah 111 yang kena sanksi hukuman sedang, ringan dan berat. Nah, 111 ini semua urusannya narkoba atau macam-macam? Tidak, yang hukuman berat itu ya mungkin salah satunya adalah mungkin menyewakan handphone gitu ya. Oke. Itu 32. Nah, yang tersangkut dengan narkoba itu ada 18. 18 dan ini sudah pasti ini hukumannya dipecat. Oke. Bahkan yang terakhir ini adalah Pak Menteri berpesan kalau memang sudah tidak harus menunggu proses hukum selesai. Itu begitu Ketahuan? memang terbukti ya sudah kita ajukan. Saya dengar juga pecat, silahkan. sebentar lagi ada tim inspektorat dari Kumham datang ke BNN untuk investigasi soal DR yang lapas Banco itu. Artinya ada komitmen untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan. Tidak ada kata lain, pecat. Pecat ya. Berarti ya Dan kira-kira- ini Anda juga yakin ini serius ya Pak, bukan hanya slogan saja karena kan justru ini yang meresahkan dan juga membuat Ini- marah masyarakat karena sipir yang harusnya menjaga kok jadi ikut-ikutan. Ini adalah komitmen menikmati komitmen dari negara melalui para pejabat. Seperti kemarin tanggal 5 Mei itu ada pertemuan Mahkum Jakpol. Di antaranya adalah ada merencanakan soal pemisahan antara bandar dan pengguna. Tadi yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi itu. Ini adalah komitmen bersama para pejabat negara ini gitu. Baik, kita nantikan sejauh apa kuat komitmen dari para penegak hukum ini Ya. untuk berantas Ya. narkoba. Terima kasih banyak Pak Slamet dan juga Pak Akbar atas waktunya di Prime Time News. Selamat berjuang melawan narkoba.